ketakwaan Mas Ginanjar kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hancurkan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, hancurkan seluruh ilmu-ilmu dan kita ke narasumber kita. tarik mas. Tarik. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Belah sini, Mbak. Oke. Silahkan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, asal dari Tangerang. Husnul Khotimah, asal dari Tangerang. Ya, usia berapa sekarang? Usia 21. 21 tahun. Sudah berkeluarga? Udah punya suami tapi belum punya anak. Udah punya suami tapi belum punya anak. Mikrofonnya bisa lebih dekat lagi ya? Iya. Oke. Sudah berapa lama menikah? Baru 5 bulan. Baru pengantin baru juga? Wah, ini lebih baru lagi nih dari Mas Ginanjar. Tahu aja gitu. Sama ya. Iya, tapi sama-sama nggak diplastikin juga walaupun masih baru ya. Baik. Keluhannya apa nih? Awalnya itu sakit payudara. Terus ke dokter. Kata dokter dikasih obat kan. Katanya kalau masih sakit suruh USG. Udah di USG. Terus hasilnya normal, terus masih sakit aja. Habis itu 2018 akhir, saya tiba-tiba sakitnya itu sakit banget, panas gitu, sambil merinding. Habis itu kayak ada yang nyesek di leher, jadi nggak bisa napas. Tahun berapa itu yang nyesek di lehernya? Akhir 2018. Akhir 2018. Baik, Bulan Desember. mikrofonnya bisa saya pegangin ya, karena suaranya supaya lebih jelas lagi. Di 2018 Desember tuh leher seperti kayak dicekik gitu. Setelah sebelumnya pernah mengalami sakit di bagian payudara. Itu di USG itu maksudnya untuk dilihat? Iya, ada atau benjolan atau apa. Oke, baik. Ternyata Payudara kiri waktu itu yang sakit? Iya. Kiri? Oh. Kok Pak Ustadz bisa tahu? Hah? Kok bisa tahu kiri? Maksudnya kan kalau nggak kiri kanan, tinggal itu aja. Enggak, maksudnya kok tepat gitu. Ya kan hanya milih aja. Iya sih. Ya pas aja tepat. Iya, iya. Saya bilang kanan, pasti bilang kiri. Gitu. Daripada saya bilang kanan salah, mending saya bilang kiri aja. Nggak taunya bener. Bener. Iya. Berarti tepat dong Ustaz. Iya, iya. Terus setelah didiagnosa di Desember, seperti terasa ada yang mencekik leher, setelah itu gimana? Oh, itu malamnya langsung dibawa ke rumah sakit, disuntik ya sama dokter, terus dites lab. Ternyata besoknya lagi nggak ada penyakitnya, tapi aku ngeluhnya masih kayak sesek aja gitu. Pas kata perawatnya gini, udah Mbak Husnul cari orang pinter aja katanya, soalnya hasilnya normal semua katanya gitu. Perawatnya bilang begitu? Iya. Menyarankan, ngasih alamat nggak orang pinternya? Perawatnya enggak? Kirain ya, calo. Karena beliau udah hafal, udah nggak ada ini pasti ada sesuatu. Yang tadi dibilang Pak Ustadz sama Mas Ginanjar, kalau misalkan ada sakit di bagian leher, misalkan, udah ke dokter kok nggak ada apa-apa, tapi continue terus bisa jadi itu. Nah itu udah tanda-tandanya. Setelah itu langsung ke orang pinter? Iya. Terus gimana kata orang pinter? Katanya ada kiriman katanya gitu. Kiriman apa tuh? Nggak tahu, kiriman Paket atau Seserahan apa? paket mau ngelamar dong. Kawin seserahan Ustaz. Maksudnya ada yang orang yang zolim gitu? Iya, soalnya sebelum aku sakit, orang tua dulunya pernah ada masalah soal tanah gitu. Oh, ada permasalahan soal tanah dulunya. Tapi orang tua tahu nih, begitu pas ke orang pintar kan temenin sama orang tua ya. Begitu orang pintar yang ngomong seperti itu, orang tua langsung nggak, oh iya kayaknya nih masalahnya masalah itu nih. Iya. Langsung Itu masalahnya dengan tanah itu berapa bulan apa berapa tahun? Berkali-kali sih. Misalnya tahun ini 2 tahun lagi. Ada lagi. Oh. Iya. Itu calo tanah bukan itu orang tua? Rebutan lahan atau gimana?
Iya, jadi tanah bapak saya di aku sama dia. Oh. Tapi bapak saya mengalah aja, nggak apa-apa katanya kalau bisa bawanya mah nggak apa-apa katanya gitu. Kalau bisa bawa. Iya. Lucu juga ini, Mbak. Ya bener. Tanahnya digulung gitu maksudnya. Digulung, dipanggul, bawa. Kayak kambing aja nanti ya. Iya bener. Tapi maksudnya baik juga, kalau bisa bawa aja. Jadi kayaknya kalau bapak mah nerima-nerima aja. Mungkin orang yang melakukan ini yang nggak terima gitu. Iya, terus soalnya pas lagi kesurupannya itu. Oh, sempat kesurupan? Iya. Oh iya, terus? Berkali-kali hampir setiap hari. Oh. Itunya hantunya itu bilangnya kalau ini orang ini nih yang itu nyantet gitu mana. Oh, waktu lagi kesurupan reaksinya begitu. Sampai itu nyamperin ke rumah orang itunya. Mbaknya? Iya. Jalan gitu? Iya, tapi saya nggak sadar gitu. Atau orangnya gimana dia? Pas disamperin gimana aja tuh? Dia apa sih kayak orang bingung terus katanya belaga mau lapor polisi lah apa gitu. Tapi ini baru denger saya. Orang kena santet, kena sihir, nyamperin orang yang nyihir. Kau tuh gak perlu capek-capek Pak Ustadz itu orang pinter ya. Datang sendiri. Karena tahu. Ada alarmnya. Iya. Kalau nggak tahu bingung juga dia ya. Iya. Taunya ini apa namanya dikasih maps. Jadi tahu rumah ininya Pak Ustadz. Ini sekarang orang tua datang ke sini ikut Bapak. Ada. Coba boleh bapaknya Mbak Husnul, silakan. Coba pengen dengar informasi dari papanya gimana tuh tanah digulung tuh gimana ceritanya. Hebat. Iya. Jadi Pak, iya. Silakan pegang mikrofonnya. Pak, ucapan salam Pak yang dekat Pak ya mikrofonnya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak namanya siapa Pak? Nama saya Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Iya. Baik Pak. Jadi Bapak ikhlas kalau tanah itu diambil sama orang? Ikhlas dah saya ngalah aja. Ngalah Berapa aja. meter sih Pak? Namanya orang awam saya jadi nggak tahu masalahnya udah diambil biarin aja udah saya mau ikhlas aja. Iya. Lebih dekat lagi mikrofonnya Pak. Nah, Ya. emang tanahnya berapa meter Pak? Ya cuman nggak banyak bang sejengkal doang. Iya. Sejengkal itu berapa? 1000 meter persegi gitu maksudnya? Iya maksudnya panjang kan lebarnya atau setengah meter. Oh, lebarnya itu setengah meter, terus panjangnya berapa? Panjangnya bangsa 10-an lah. 10 meter. Oh 10 meter. Oh gitu. Saya pikir sejengkal segini mah tanah pot Pak itu mah. Pot kembang. Baik. Boleh maju lagi Pak Usul? Pak Rahma? Mikrofonnya belum. Oke, Pak Ustadz. Nih. Ini waktu kesurupan atau kerasukan ngaku bahwa dia dikirim santet oleh seseorang, bahkan nyamperin ke orangnya. Nyamperin ke orangnya. Itu bisa gitu Pak Ustadz? Iya, kali juga jinnya juga dulu kayaknya juga pernah yang kayak gitu ya. Yang jinnya jengkel sama yang nyantet itu kayaknya pernah juga dia. Oh iya. Iya. Karena kirimannya kurang gitu Pak Ustadz kalau nggak salah. Apa melatihnya kurang kata. Iya. Ya sudah, Mbak Husnul, mau saya bantu. Yang sakit di mana? Di dada kiri masih sakit. Udah enggak, tapi sekarang udah ada. Kadang nyesek Dada sebelah mana? di tengah ulu Oh, hati. di ulu hati Ulu ya. hati. Kalau yang di leher masih nyesek? Masih sedikit. Masih sedikit ya. Oke. Iya. Nanti ini jinnya kayaknya bisa temenan loh sama Mas Bobi loh nanti. Kenapa harus teman sama saya? Kenapa nggak sama Mas Ginanjar aja teman aja? Malu jinnya, pengantin baru. Oh iya. Takut belum keramas. Saya juga pengantin baru Pak Ustadz. Baru satu. Jadi ada sepatu nanti. Jangan. Ya sudah Mbak Husnul maju lagi boleh? Maju lagi Pak? Iya, cukup. Aminkan doa saya ya. Bapak boleh maju lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah kalau memang ada kasus mirip seperti Mbak Husnul, boleh ikut mengaminkan. Kalau udah sihir, saya akan mencoba mendoakan pada Allah Ta'ala yang maha menciptakan semua makhluk di bumi dan di langit ini,
Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah ya. Amin. Pak Husnul, aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Husnul ya Allah. Memohon kepadamu jika sakit yang diderita oleh Mbak Husnul beberapa tahun belakangan ini, dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah, amin. Yaitu sesak yang ada di ulu hatinya Mbak Husnul, dadanya Mbak Husnul hingga sampai lehernya Mbak Husnul ya Allah. Jika sesak sakit yang ada dalam tubuhnya Mbak Husnul disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Husnul ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Husnul ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Husnul banyak sekali pengobatan-pengobatan musyrik ya Allah, dan amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang mengunci tubuhnya Mbak Husnul dari mulai kepalanya Mbak Husnul, badan sampai kakinya Mbak Husnul. Aku mohon padamu ya Allah, ampuni dosa musyrik Mbak Husnul ya Allah. Dan aku mohon padamu ya Allah, hancurkan seluruh ilmu-ilmu dan pengobatan musyrik dan juga amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang mengunci tubuhnya Mbak Husnul ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hancurkan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, hancurkan seluruh ilmu-ilmu dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Husnul. Dan juga amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang ada dalam tubuhnya Mbak Husnul yang mengunci tubuhnya Mbak Husnul ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuhnya Mbak Husnul, yang ada di ulu hatinya Mbak Husnul, yang ada di dadanya Mbak Husnul dan juga lehernya Mbak Husnul, ada benda-benda gaib sihir yang dipasangkan di ulu hatinya Mbak Husnul, dada dan lehernya Mbak Husnul. Aku mohon kepadamu ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, hancurkan benda-benda sihir yang ada di ulu hatinya Mbak Husnul, yang ada di dada dan lehernya Mbak Husnul ya Allah. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, hancurkan seluruh benda-benda gaib sihir yang ada dalam tubuhnya Mbak Husnul ya Allah, dan keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Husnul ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di halaman rumahnya Mbak Husnul dan juga di dalam rumahnya Mbak Husnul banyak sekali mantra-mantra sihir, aku mohon padamu hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang ada di halaman dan ditaruh di halaman rumahnya Mbak Husnul, dan juga yang ada di dalam rumahnya Mbak Husnul ya, hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang ditaruh di halaman dan di rumahnya Mbak Husnul ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, untuk orang-orang yang menyerang Mbak Husnul, baik dukun yang menyerang Mbak Husnul, baik dukun yang menyerang Mbak Husnul maupun orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Husnul, aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau hancurkan segala ilmu yang ada dalam tubuhnya dukun yang menyerang Mbak Husnul, dan juga bagi orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Husnul ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka agar mereka tidak menyerang Mbak Husnul dan tidak menyerang orang lain lagi ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar Engkau selamatkan dukun-dukun yang menyerang Mbak Husnul
Dan juga orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Husnul, ya Allah selamatkan mereka semua ya Allah. Agar mereka tidak menyerang Mbak Husnul dan orang lain lagi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, kemohon padamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir, teruh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Husnul ya Allah, amin. Yang ada di dada, yang ada di ulu hati dan lehernya dan seluruh tubuhnya Mbak Husnul ya Allah, amin. Dan keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan juga amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul yang ada dalam tubuhnya Mbak Husnul ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon padamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Husnul ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Husnul bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Husnul kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu kita istighfar dulu ya. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah. Tenang. Cukup ibu-ibu, cukup. Terima kasih. Mbak Husnul, gimana sekarang? Dadanya dirasakan seperti apa yang nyesek tadi sama lehernya? Udah agak mendingan. Udah agak mendingan. Alhamdulillah. Sudah lebih baik lagi. Baik. Pak Ustadz, kira-kira menyikapi orang yang seperti itu tuh gimana sih Pak Ustadz? Nggak terima sama satu permasalahan, tiba-tiba membelakang seperti ini tuh gimana harusnya? Sebenarnya mensikapinya biasa saja. Yang jelas kan banyak saudara-saudara kita yang berdakwah juga memberikan tahu bahwa jangan ke orang pintar, jangan ke dukun, jangan ke orang peramal. Ya, itu juga menandakan bahwa sebenarnya beliau-beliau juga menjaga agar kita itu dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kalaupun kita itu memang mau tidak sampai itu terkena, kuatkan iman kita, kuatkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Karena kekuatan iman dan tauhid itulah yang nanti Allah yang akan menjaga, sebenarnya itu. Jadi apapun yang jelas itu kita harus mengikuti aturan Allah. Kalau kita sebagai seorang muslim ya patokannya Quran dan sunnah, yang jelaskan seperti itu ya. Dan jelas jangan sampai kita punya pikiran yang aneh-aneh. Walaupun kasusnya Mbak Husnul itu tadi ada mulai ada yang nyerempet-nyerempet ya, tapi nggak usah, saya suka tadi ceritanya, nggak apa-apa. Kemudian bagi orang-orang yang suka yang begitu ya biarin aja. Mereka kan belum pernah namanya masuk neraka, biarin aja. Iya, dia ke orang pintar minta agar hajatnya dikabulkan sama orang pintar padahal dia pakai jin, biarin aja. Orang-orang itu pasti masuk neraka, pasti, karena itu adalah syirik ya. Nah, orangnya sendiri adalah musyrik. Makanya biarin aja. Yang jelas kekuatan kita adalah kekuatan Allah. Jadi pasrahkan diri kita pada Allah Ta'ala. Mohonlah hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan pada pohon, jangan pada batu, jangan pada batu akik, jangan juga pada buku yang memang sebenarnya buku itu hanya buku sebenarnya. Ya, kita harus pahami Mbak Nurul, ibadahnya diperbagus lagi. Sayangi suami, jangan ngomel-ngomel sama suami, ya. Sering ngomel nggak? Jangan ya. Belajar hormati suami karena Allah. Mudah-mudahan nanti disehatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik. Pemirsa di rumah, ibu-ibu jamaah yang ada di studio, melalui siraman kolbu mudah-mudahan kita bisa senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ketahuidan kita sehingga kita mudah untuk memahami petunjuk untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan atau ujian yang datang dalam kehidupan kita. Pak Husnul, terima kasih sudah ada di siraman kolbu. Pak Hasan, terima kasih Pak, ya, sejengkal Pak ya, amin. Pak Sadar, terima kasih. Pak Ustadz Asep, terima kasih. Pak Ginanjar, terima kasih. Terima kasih atas lawakan-lawakannya menemani masa-masa pertumbuhan saya. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar selalu, sehat selalu.